Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengingatkan, jangan lupa subscribe, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Aku ingat hari itu dengan jelas. Seperti baru kemarin. Pagi yang cerah, angin sepoi-sepoi, dan semangat yang menggebu untuk memancing di waduk yang sudah lama tidak kujamahi. Waduk itu terletak cukup jauh dari pemukiman, di pinggir hutan yang jarang dilalui orang. Sejak kecil, aku sering berkunjung ke sana bersama ayah untuk memancing. Meski ayah selalu berpesan untuk tidak pergi terlalu jauh ke tengah waduk. Namun, kali ini aku pergi sendirian, berniat menikmati ketenangan dan kesendirian. Pada hari itu, aku membawa perlengkapan memancing lengkap. Sebuah tas punggung berisi kotak pancing, umpan, dan termos berisi teh hangat. Sesampainya di sana, aku parkirkan motorku di sebuah tanah lapang tak jauh dari bibir waduk. Aku sudah sering mendengar cerita tentang waduk ini. Konon, waduk tersebut dibangun di atas desa lama yang pernah tenggelam. Tempat yang dulu dihuni oleh banyak orang, namun kini hilang dari kata dan ingatan. Setelah memastikan motorku terparkir dengan aman, lalu berjalan perlahan ke arah perahu kecil yang biasa digunakan orang untuk menyeberang ke tengah waduk. Perahu kayu itu tampak usang, tetapi tetap kokoh. Aku menurunkan perahu dengan hati-hati, dan mulai mendayung ke tengah waduk. Tempat yang menurutku paling menjanjikan untuk memancing. Airnya tampak tenang. Hanya ada riak kecil di permukaan yang disebabkan oleh dayungku. Namun, semakin aku mendayung, semakin aku merasa ada yang aneh. Seperti ada mata yang mengamatiku dari balik pepohonan di sekitar waduk. Tentu saja, aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Mungkin cuma perasaanku saja, pikirku, mencoba meyakinkan diri. Waduk itu memang terpencil, jadi mungkin hanya perasaan kesepian yang mulai mengganggu. Setelah sekitar 10 menit mendayung, aku sampai di sebuah titik yang kurasa cukup dalam untuk memancing. Aku melemparkan umpan dan duduk menunggu dengan tenang. Waktu terasa berjalan lambat di sana. Hanya suara air yang bergoyang dan angin yang sesekali berhembus. Lama-kelamaan, aku merasa ada yang aneh. Umpanku tak pernah bergerak, dan seolah-olah seluruh waduk itu terlalu sunyi. Tidak ada ikan yang muncul. Tidak ada burung atau serangga yang bersuara. Hanya aku dan perahu kayuku yang mengapung di tengah keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, sebuah suara gemericik terdengar dari bawah permukaan air. Seperti ada sesuatu yang besar bergerak di sana. Aku terkejut dan segera menoleh. Namun, tak ada apa-apa. Hanya air yang bergoyang pelan, seolah-olah membiarkan rasa penasaran ini terus tumbuh dalam diriku. Aku coba untuk tetap fokus pada pancingan. Namun suara itu semakin sering terdengar. Semakin lama, suara itu berubah menjadi seperti derak-derak. Seperti bunyi kayu patang atau sesuatu yang bergesekan dengan dasar waduk. Aku merasa tubuhku mulai kaku. Ada rasa cemas yang perlahan merayap masuk ke dalam diriku. Tiba-tiba, sesuatu muncul di permukaan air. Tepat di depan perahuku, sebuah bayangan besar bergerak perlahan. Seperti sesuatu yang tidak sepenuhnya nyata. Awalnya aku pikir itu hanya tumpukan sampah atau ranting pohon. Tapi ketika bayangan itu bergerak, aku tahu itu bukanlah benda biasa. Aku terdiam, tak berani bergerak. Bayangan itu semakin jelas, menampakkan sosok yang menyerupai tangan besar yang menyentuh permukaan air, seolah menarik sesuatu yang sangat berat dari dasar waduk. Jantungku berdetak kencang. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Saat itu, aku merasakan udara di sekitarku berubah.
Dingin yang menusuk kulit dan bau tanah basah yang aneh mulai menguap. Aku menoleh ke sekitar, berharap ada orang lain yang juga melihat hal yang sama. Namun aku sendirian. Hanya aku, perahu, dan bayangan itu. Rasa takut mencekam seluruh tubuhku, dan aku ingin segera kembali ke darat. Tetapi perahu seolah tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Perlahan-lahan, bayangan itu mulai muncul lebih jelas. Kini, di permukaan air, tampaklah sebuah wajah yang terdampar. Wajah pucat dengan mata kosong yang hanya tinggal 2 lubang hitam yang dalam. Wajah itu menatapku tanpa ekspresi. Seakan sudah terbiasa dengan kehadiranku. Aku hampir tidak bisa bernafas saat itu. Dalam kepanikan, aku berusaha menarik perahu ke arah darat. Namun dayungku seperti berat dan tidak berfungsi. Seolah ada kekuatan yang menghalangi. Ketika aku berusaha melawan rasa takut, suara yang selama ini menyesakkan tiba-tiba berhenti. Wajah itu menghilang, dan suasana menjadi sunyi kembali. Aku menoleh, berusaha meyakinkan diriku bahwa itu hanya halusinasi. Tapi saat mataku tertuju pada air yang kini tampak lebih gelap dari sebelumnya, aku melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di bawah perahu, seolah ada bentuk tubuh yang besar, melayang di kedalaman. Bentuk itu bergerak mendekat dengan cepat, dan aku hanya bisa menatap dengan ngeri. Ada sesuatu yang terbenam di dasar waduk. Sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Sebuah desa lama, dengan bangunan-bangunan rusak dan atap-atap yang hancur. Dan di antara reruntuhan itu, aku melihat sosok-sosok lain yang mungkin dulunya manusia. Tapi kini hanya tinggal bentuk bayangan yang memandang ke arahku dengan mata kosong. Dengan jantung berdebar, aku menarik dayung sekuat tenaga. Kali ini, perahu bergerak, meski terasa sangat berat. Seperti ada sesuatu yang mencoba menariknya ke dalam. Aku terus mendayung, tak peduli lagi dengan arah, hanya ingin keluar dari tempat itu. Sesampainya di darat, aku hampir jatuh dari perahu, karena kakiku tak lagi kuat berdiri. Aku berlari secepat mungkin menuju motorku, tanpa menoleh ke belakang. Sepanjang perjalanan pulang, aku merasa seperti diikuti, meskipun tidak ada tanda-tanda apapun. Kini, setiap kali aku memikirkan waduk itu, aku merasa ada sesuatu yang tidak pernah bisa kujelaskan. Sebuah rasa ketidakberdayaan yang sangat dalam. Aku tidak tahu apakah itu hanya mimpi atau halusinasi. Tapi satu yang pasti, aku tidak akan pernah kembali ke waduk itu. Karena kadang, ada tempat-tempat yang lebih baik dibiarkan terlupakan. Terkubur bersama cerita-cerita lama yang seharusnya tak pernah ditemukan lagi. Sekian cerita yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.